Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Ibu Bapak, kita bisa berjumpa pada pagi hari ini, kesempatan belajar bersama tentang academic writing on paraphrasing and literature review yang akan dibersamai oleh beliau Bapak Wahyudi Akmaliyah MHum MA. Semoga Ibu Bapak selalu dikaruniai kesehatan di Bapak Ibu dan teman-teman di lokasi teman-teman masing-masing. Bapak Ibu dan teman-teman. Mohon maaf. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua umat muslimin mendapat syafaatnya di hari akhir. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya sebagai MC pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, lalu sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, kemudian yang ketiga adalah acara inti yang akan disampaikan, yang akan dibersamai oleh beliau Bapak Wahyudi Akmaliyah MHum MA. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu Bapak dan para hadirin sekalian, marilah kita lafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada kegiatan ini apa-apa yang akan disampaikan oleh narasumber menjadi wawasan bagi kita semua dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Memasuki acara kedua Ibu Bapak, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Ibu Mir'atun Nur Arifah, SPD MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya Bu Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan pagi hari ini yaitu Pak Wahyudi Akmaliyah. Ini saya panggil Pak atau Mas ini ya? Sepertinya masih muda sekali ya, masih mungkin tidak jauh gitu usianya dengan kami yang di prodi. Jadi di Akmaliyah MHum MA sudah berkenan bergabung untuk sharing ya ilmu dengan kami di pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen di program studi pendidikan agama Islam, kemudian mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, dan peserta-peserta lainnya yang ternyata hari ini yang hadir banyak sekali gitu. Tidak hanya dari mahasiswa tapi juga dari mitra-mitra kami. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu event yang sangat penting di di dunia pendidikan, khususnya dalam menulis academic writing, yang mana pada pagi hari ini kita akan mengikuti Bu Iva, Ampun, saya kemujud dari kapan ya? Barusan kok, barusan. Oh, baru berarti ya. Oke. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti sebuah event atau acara yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Di sini dalam academic writing, yang mana academic writing di dunia pendidikan itu dipakai terus gitu ya, dari mahasiswa buat makalah, kemudian buat skripsi, kemudian buat jurnal, kemudian untuk guru-guru juga ada kepentingan untuk menulis karya-karya tersebut, dan juga bagi dosen-dosen juga hal ini terus dipakai, sehingga ini menjadi bekal yang sangat penting untuk kita mewujudkan atau kita membuat sebuah karya yang baik dan benar gitu. Karena sekarang informasi kan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan mengakses informasi yang dengan mudah itu seharusnya juga diimbangi dengan menuliskannya dengan tepat juga. Jangan sampai kita sudah merujuk pada suatu hal tapi ternyata dianggap plagiasi, padahal tidak ada niatan untuk memplagiasi gitu. Nah, karena itu melalui event ini semoga nantinya kita yang mengikutinya, baik dari mahasiswa maupun dari dosen maupun dari mitra-mitra yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini, kita menjadi bertambah pengetahuannya minimal kemudian untuk kita terapkan dalam menulis karya tulis ilmiah.
Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bu Iva. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi ini, kita sudah menginjak acara inti, yaitu kita akan mendengarkan bersama bagaimana sukses menulis how to write in academic way gitu, dengan paraphrasing and literature review. Sebelum kami mempersilahkan Bapak Wahyudi, kami akan memperkenalkan beliau, Pak Wahyudi Akmaliyah MHum MA. Beliau S1-nya itu adalah program studi pendidikan agama Islam di Universitas Sunan Kalijaga, mohon maaf. Ya, State University of Sunan Kalijaga. Kemudian master degree-nya beliau melakukan kuliah 2 kali begitu untuk master degree. Pertama di University for Peace di Costa Rica pada 2010. Kemudian itu mendapatkan gelar MA. Kemudian yang kedua ada di Sanata Dharma tahun 2008, dan itu yang memberikan gelar beliau dengan MHum. Begitu, dan beliau saat ini adalah kandidat doktor atau PhD student di NUS, National University of Singapore. Gitu. Kualifikasinya Malay Studies. Dan terkait tulisan beliau, Ibu Bapak, ini di CV yang beliau berikan kepada kami berhalaman-halaman, begitu berlembar-lembar. Mungkin kami akan menyampaikan satu, the latest tulisan beliau yang paling baru mungkin ya. Salah satunya adalah ini, The Unholy Alliance in Islamic Populism and Political Entrepreneur in Jakarta Election, The Aftermath Implication. Itu muncul di NIKA, Academic Journal of Islamic Studies, publish di 2021. Dan masih banyak tulisan-tulisan beliau, baik jurnal, buku, baik berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Dan semoga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyerap segala ilmu yang telah beliau sampaikan nanti. Baik, itu pengenalan singkat atas narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Wahyudi Akmaliyah. Langsung saja kami berikan kesempatan beliau untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Bapak Wahyudi, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Afifah. Saya mengucapkan terima kasih juga khususnya kepada Bu Kaprodi ya, Miratun Nur Arifah, SPDI, MPDI, yang sudah mengundang saya melalui Mas Nurul, dan juga Ibu Bapak dosen yang sudah hadir, teman-teman, dan juga mahasiswa ya, dari Kaprodi Pendidikan Agama Islam ya, kalau tidak salah. Ya, yang sudah hadir di UII. Ini kalau saya UII ini biasanya jujur aja, pertama kampusnya megah, kedua kalau yang ini ya Kaliurang ya, itu loh. Kaliurang itu sesuatu yang kalau saya Kaliurang pasti saya masuk ke UII, tapi muter aja itu di pelatarannya itu sambil sambil berdoa semoga satu waktu bisa kuliah di sini atau ngajar di sini gitu loh. Nah, ternyata sudah ada teman saya mengajar, yaitu Mas Nurul ya, itunya. Sementara kalau kampus PAI dan Syariah ya, kalau tidak salah itu di dekat Sanata Dharma, itu apa namanya? Kampusnya masih di sana ya, kalau tidak salah. Ya, itu kampus Demangan. Kampus Demangan ya. Tapi sekarang sudah dipusatkan di ini semua, di Kaliurang? Belum, itu masih kampus untuk magister dan doktor. Oke. Itu saya terkesan dengan logonya, saya juga terkesan karena sering lewat, apalagi kampus yang utamanya itu menurut saya megah dan wow banget itu loh. Dan
ini barangkali kesempatan pertama saya untuk berbicara di depan UII seperti itu. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada ibu, bapak, teman-teman dan mahasiswa kalau nanti dalam saat saya menyampaikan materi mungkin saya dianggap menggurui seperti itu. Tapi setidaknya kalau bagi saya ini sebenarnya kan bukan ahli dalam academic writing, tapi saya adalah orang yang kebetulan melakukan terus-menerus riset dan juga penulisan akademik, baik itu bagian buku, book chapter, artikel jurnal, dan yang sekarang saya mengalami proses yang sangat berdarah-darah, berjuang, dihancur-hancurkan terus, yaitu dalam artikel jurnal internasional seperti itu. Dan maka dari itu, ini ketika diminta oleh Mas Nurul untuk berbicara di sini, saya khawatir ini menjadi ajang curhat saya kepada ibu dan bapak sekalian seperti itu. Kenapa ajang curhat? Ya, saya juga mengalami kesulitan dalam melakukan itu. Tapi minimal ada beberapa tahap yang sudah saya lalui. Artikel jurnal saya sudah terbit di Scopus, sudah ada beberapa book chapter jurnal internasional, dan sekarang masih terus berjuang lagi ya. Karena itu bagi saya menulis artikel jurnal internasional, book chapter, ataupun academic writing, itu kayak kita sholat 5 waktu. Niatnya itu harus kita perbaiki terus-menerus, seperti itu ya. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ini dunia yang mohon maaf sekali lagi, ini bagi saya ini dunia yang sangat academic writing bagi saya adalah dunia yang untuk negara-negara maju. Karena ada fasilitas yang memang seringkali kita tidak sanggup. Salah satunya adalah penulisan akademik berbahasa Inggris ya. Apa yang disebut dengan standar akademik seperti itu dalam penulisan bahasa Inggris. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, insya Allah karena itu bagian dari bahasa Indonesia kita, itu kita jauh lebih bisa melakukannya. Hanya saja problemnya nanti ada persoalan yang sangat signifikan, tapi sebenarnya kita tidak pernah tahu karena menganggap bahasa Indonesia antara bahasa oral dengan bahasa tulis itu sesuatu yang sama, padahal secara total itu sangat berbeda seperti itu. Nah, izinkan saya untuk berbagi share file. Mohon maaf, apakah Ibu Bapak terlihat dari file saya dan suara saya terdengar nggak? Terlihat dan terdengar, Pak. Oke, terima kasih, Bu Afifah. Ini, nah, apa sih? Nah, saya juga refleksi kembali, apa sih sebenarnya penulisan akademik itu seperti itu? Apakah kemudian esai itu bisa menjadi bagian dari akademik? Apakah tulisan sastra itu bisa menjadi bagian dari akademik seperti itu? Nah, kalau kita mengacu pada beberapa website, salah satunya website penulisan akademik dari University of Southern California, dia mengartikan bahwasannya penulisan akademik itu strukturnya lebih pada mengacu pada tekanan gaya ekspresi tulisan yang digunakan secara umum oleh peneliti untuk menjelaskan batas-batas intelektual disiplin ilmu mereka dalam bidang keahlian tertentu seperti itu. Nah, kalau karakter tulisan akademis itu seperti apa? Nah, University of Leeds di academic writing-nya dia bilang setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah yang disebut dengan academic writing adalah tulisan yang terencana, planned ya, well planned, fokus. Jadi dia menjawab pertanyaan dan menunjukkan pemahaman dari subjek atau objek yang ditulis itu loh. Nah, yang kedua adalah struktur tulisan dalam akademik adalah dia adalah coherence, sesuai alur logika, dan juga memiliki keterkaitan antara poin yang dibicarakan dan material yang disuguhkan. Dan yang ketiga adalah bukti, menunjukkan pengetahuan mengenai subjek yang dikaji dengan dukungan pendapat penulis yang didukung oleh data. Yang keempat adalah penggunaan bahasa formal seperti ini. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, saya yakin Ibu, Bapak, dan teman-teman pasti sudah paham apa itu yang dimaksud dengan bahasa formal. Tapi paling tidak poin ini ya, yang harus kita pegang 4 poin ini ketika kita
membayangkan apa yang disebut dengan academic writing seperti itu. Dan selanjutnya adalah bagaimana sih kita memulai penulisan akademis itu seperti itu. Nah, kita pertama harus melihat ini tujuannya apa dan bagaimana sih pembaca dan bagaimana target audiens yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini kita juga membayangkan sebenarnya karakter tulisan akademis apa sebenarnya yang ingin kita tulis seperti itu. Misalnya kita tahu tulisan akademis itu bukan hanya academic journal, baik di jurnal-jurnal yang bersinta maupun Scopus, tapi juga academic journal mulai memasuki dunia dunia website ya. Kita kalau dalam konteks ilmu sosial kita bisa lihat ada yang disebut dengan new media, New Mandala, itu dikelola oleh salah satu website political science dari Australian National University. Nah, di situ juga sangat akademis, tapi dan bahasanya runtut, tapi itu tidak banyak. Itu kurang lebih 1.500 kata. Dan ada yang kedua, misalnya kita bisa lihat kalau di Institute of Society Asia di Singapura, kita menyebutnya ISIS. Dia juga penulisan akademik, ada yang komentar hanya 1.000 kata atau perspektif 3.000 kata dan yang keempat ada apa namanya? Tren ya yang hampir 6.000 kata. Nah, penulisan akademik ini itu sekali lagi bermacam-macam gitu loh. Nah, mereka punya semacam selikung atau gaya tulisan untuk audiensnya masing-masing yang harus kita paham. Jadi ketika kita pengen menulis, sebenarnya desainnya audiens kita harus artikel jurnal internasional, tapi sementara kita nulisnya untuk esai-esai yang agak populer seperti di New Mandala, seperti di New Mandala ataupun kemudian di ISIS, itu tentu saja sangat berbeda seperti itu. Atau kemudian yang paling populer yang saya juga menulis itu adalah Indonesia at Melbourne. Itu hanya kurang lebih 700 sampai 1.000 kata seperti itu. Dan itu sangat berbeda dengan frame jurnal akademik yang panjangnya antara 6.000 bahkan sampai 10.000 kata. Karena itu penting untuk merumuskan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Jadi biasanya kita memulai sebuah pertanyaan, ngapa sih ini penting? Dan kemudian kita menjelaskan poin yang penting itu dalam tulisan kita. Dan mengetahui apa yang diharapkan dari tulisan kita ini. Maksudnya kita berharap dari tulisan kita ini memberikan semacam perspektif, apakah perspektif apa, data apa, dan juga kemudian semacam advokasi apa yang ingin kita lakukan seperti itu. Dan yang selanjutnya kedua adalah menentukan struktur tulisan. Bisa dari pengantar, pembahasan, dan penutup, itu kita sudah mencoba untuk melihat nih strukturnya seperti apa gitu loh. Yang dalam menentukan struktur juga kita harus melihat lebih jauh alur logika dalam struktur tulisan. Apakah alur logika kita ada koheren? Koheren itu adalah nyambung ya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu loh, dan menjadi satu paragraf yang bisa dipahami dalam satu gagasan seperti itu. Dan adanya transisi kata gitu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana membersamai dengan data dan perspektif. Maksudnya adalah bagaimana dalam sebuah tulisan akademis kita sudah harus siap-siap untuk kira-kira data apa nih yang akan kita pakai seperti itu untuk menguatkan argumen kita, dan literatur apa yang akan kita gunakan dari hasil bacaan kita. Dan yang selanjutnya adalah menunjukkan konsep dan perspektif yang coba kita gunakan seperti itu. Nah, dalam membersamai dengan data dan perspektif ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Itu ada 4 hal. Yang pertama adalah membuat semacam summary atau kesimpulan dari referensi tulisan orang ataupun dari data. Yang kedua adalah paraphrase, menuliskan ulang dari hasil bacaan. Yang ketiga adalah sintesis. Sintesis itu adalah menghubungkan antara satu referensi bacaan yang lain dengan bacaan yang lain, lalu coba kita tuliskan ulang dengan gagasan kita. Nah, yang selanjutnya adalah quote, kutipan. Bagaimana kita menempatkan kutipan
dalam sebuah tulisan. Nah, itu yang disebut dengan penulisan akademik seperti itu. Nah, dalam konteks ini diminta untuk oleh panitia diminta untuk konteksnya adalah lebih pada literatur review dan khususnya mengenai parafrase dulu seperti itu. Nah, tapi sebelum ngomongin tentang parafrase, saya pengen lebih jauh menegaskan kembali apa yang disebut dengan paragraf seperti itu. Kenapa saya bilang paragraf itu membuat paragraf itu menjadi bagian yang penting seperti itu? Karena sekali lagi di era media sosial, di era website, berita-berita, kita ini sudah dikacaukan oleh struktur tulisan apa tidak mengenal lagi apa itu yang disebut dengan paragraf seperti itu. Kalau teman-teman baca misalnya hampir kebanyakan website karena mengikuti psikologis pembaca online itu kemudian dia selalu memecah paragraf menjadi beberapa bagian, padahal dalam satu paragraf itu adalah ada ide utamanya seperti itu. Dan ini berdampak dari cara kita dan bahkan teman-teman mahasiswa dalam menuliskannya seperti itu. Nah, saya sendiri, mohon maaf ini saya disclaimer ngakuin juga, dalam di kampus saya di NUS ini, mahasiswa baru baik S1 ada khusus, S2, S3, kita harus melewati fase yang disebut dengan academic writing selama tiga tahap, beginner, intermediate, sama advance. IELTS saya ini udah 6,5 ya, tapi ketika masuk mengejarnya 6,5, ketika sudah masuk kuliah, saya harus belajar lagi apa itu menulis academic writing. Nah, salah satu ya pelajaran yang sangat berharga yang saya dapatkan adalah bagaimana membuat paragraf yang bisa dibaca dengan baik, ada gagasan utama, kemudian ada koherensi, dan bagaimana gagasan itu menjadi sistematis. Setelah saya belajar paragraf itu dari academic writing, saya langsung ngecek semua tulisan saya. Masya Allah, ternyata tulisan saya amburadul semua. Walaupun mungkin ada yang bilang, oke, setelah saya cek, khususnya tulisan bahasa Inggris ya, ini kok gue nggak bisa dibaca, bahasa Jakarta, ini kok nggak bisa dibaca tulisan saya. Tapi pertanyaannya kenapa nggak bisa dibaca, kemudian dimuat itu loh. Ini ada apa seperti itu? Nah, saya yakin ini karena kekurangan naskah aja gitu loh untuk jurnal-jurnal Indonesia seperti itu. Dan yang kedua, kadang kita memang udah nggak sempet ngecek lagi seperti itu. Akhirnya saya cek tulisan saya ulang seperti itu. Astagfirullah, akhirnya oke lah. Nah, dari sini saya merasa setelah mengikuti academic writing, masih berjalan prosesnya, saya masih mengalami academic writing intermediate ya levelnya. Saya kemudian ngecek lagi tulisan-tulisan saya. Ini setiap paragraf ini udah bener apa enggak seperti itu. Nah cara kita ngecek paragraf, saya nggak mau menjelaskan pada teman-teman di sini paragraf itu adalah apa dan apa yang harus kita lakukan. Tapi paling tidak ada beberapa pertanyaan yang harus kita refleksikan ketika kita menulis paragraf. Yang pertama bagi saya, apakah ketika paragraf sudah dibuat, subjek dan predikatnya itu sudah ada dalam kalimat? Coba tolong cek ketika nulis. Cek lagi seperti itu. Ini dasar banget seperti kita belajar. Ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Ibu Budi memasak di dapur. Budi membantu ayah bekerja. Ini hal yang sepele. Tapi seringkali karena kita dominan tradisi oral dalam penulisan dominan tradisi oral, dan itu kemudian kita praktekkan dalam menulis, ini berbahaya semua. Dan yang berbahaya lagi bagi saya, mohon maaf sekali lagi kalau saya menyinggung, dalam kampus-kampus kita itu tidak pernah mengajarkan secara detail bagaimana membuat struktur tulisan dengan menjelaskan lebih detail pada level terbawah apa itu paragraf. Tapi banyak sekali dari kita, mahasiswa kita, dan bahkan mungkin semua kita, itu belajar dari penulisan-penulisan yang sudah tersohor. Seperti itu. Padahal penulis-penulis yang sudah tersohor ini sudah mengalami proses belajar menulis subjek dan predikat yang jelas seperti itu. Yang terjadi adalah ketika kita menulis dengan gaya mereka, tanpa memahami subjek dan predikat ini, adalah amburadul. Seperti itu. Saya sebenarnya orang yang mengalami itu. Misalnya, saya mengalami
jujur aja suka terhadap gaya tulisannya Gunawan Muhammad seperti itu, yang keren, agak mendayu-dayu, sangat reflektif seperti itu. Dan itu saya pakai dalam penulisan akademik dalam tesis. Nah, ketika dalam tulisan tesis dibabat habis oleh saya, alhamdulillah ketemu pembimbing yang luar biasa sangat detail, akhirnya dibabat habis oleh pembimbing saya. Nggak bisa ini nulisnya, kamu nggak jelas subjek predikat seperti apa. Nah, dari sana kemudian saya ternyata memang menulis perlu guru seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah apakah kalimat pertama dan kedua memiliki ketersambungan? Coba kita cek. Apakah ketika dalam menulis paragraf itu kalimat pertama sama kalimat kedua kita nyambung atau enggak? Nah, seringkali lompat-lompat dan kita nggak sadar seperti itu. Dan memang harus kita akui juga ya, pembimbing kita juga ketika penulisan skripsi, tesis maupun disertasi, dia punya kesibukan yang lain, akhirnya merasa mahasiswanya sudah cukup oke dalam penulisan seperti itu. Tapi ini satu hal yang penting. Terus yang selanjutnya adalah jika memiliki ketersambungan kata, apa yang menghubungkan dua kalimat tersebut itu? Nah, di sini transisi kata itu menjadi penting. Dengan kata lain, yaitu dengan demikian, karena itu, sebab itu hal-hal yang sangat mendasar tapi penting. Nah, sejauh mana gagasan utama itu didukung oleh argumen selanjutnya, baik berupa kutipan, pendapat orang, ataupun data. Nah, selanjutnya adalah apakah paragraf yang kita sudah dibuat, nah ini yang paling penting, sudah dibaca, minimal diri kita sendiri ini ngerti nggak paragraf yang kita buat seperti itu. Nah, bagi yang menjadi dosen, menjadi pembimbing itu penting dalam membimbing. Salah satunya adalah kamu baca deh tulisan paragraf kamu sendiri pada mahasiswa. Kamu ngerti nggak apa yang kamu baca, apa yang kamu tulis? Itu poin penting. Kalau dia ngomong nggak ngerti, apalagi kita yang membacanya. Nah, maksud saya penting sekali kita untuk merefleksikan cara membuat paragraf. Kayaknya perlu ada sesi khusus nih kepada Mbak Afifah, Mas Nurul, dan juga Ibu Miratun untuk membuat struktur kayak gini. Karena ini menjadi bagian yang sangat penting seperti itu. Bagi saya penting ya untuk merevolusi diri kita, cara menulis akademik yang baik, minimal ngerti dan bisa dibaca oleh orang lain seperti itu. Nah, mohon maaf, saya minum dulu. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih itu parafrase? Nah, kita kembali ke parafrase yang diinginkan oleh tema penulisan akademik jurnal kali ini. Saya ngutip dari Monash Edu Research Writing Assignment. Nah, paling tidak kalau kita ngecek Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase itu adalah bagaimana kita mengungkapkan kembali satu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Yang kedua adalah penguraian kembali sebuah teks dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk menjelaskan makna yang tersembunyi itu. Nah, pertanyaannya kapan kita menggunakan parafrase? Parafrase kita gunakan sebenarnya kita dalam konteks ngobrol secara informal, kita sudah melakukan parafrase. Nah, salah satu hal kita sudah melakukan parafrase, jujur aja misalnya dalam konteks Indonesia adalah kita ketika ngegosip itu loh. Ngegosip itu kita sama dosen, sama yang lain, mahasiswa itu sudah melakukan parafrase. Kamu tahu nggak? Aku baca di Instastory-nya si A, dia tuh ngomong dia sedang melakukan ini itu kan nggak ini banget kan? Itu kita sebenarnya sudah melakukan parafrase secara tidak langsung. Bahkan kita temennya kemudian menanya, apa sih yang diomongin? Kata-katanya tuh apa? Oh, kata-katanya begini. Saya sedang jalan-jalan ke Malioboro. Oh, kata-katanya kayak gitu. Idih, kata-kata gitu aja diungkapkan. Nah, kita sudah melakukan semacam kutipan, quotation kan, secara tidak langsung seperti itu. Nah, dalam omongan, bagaimana orang ngerti. Tapi kan ketika dalam tulisan itu berbeda lagi kan, skill, kemampuan yang berbeda lagi gitu loh. Nah itu. Maka dari itu dalam jurnal biasanya kita pengen mengambil satu informasi atau satu bagian tertentu dari sumber. Dalam hal ini adalah artikel jurnal seperti itu.
Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih kita melakukan parafrase itu? Ini saya kutip dari Monash Edu Research Writing Assignment, nanti bisa cek ya, seperti itu. Nah, pertama adalah bagaimana kita membaca teks asli untuk melakukan parafrase, membaca teks asli ataupun hasil kutipan dari orang lain ya, dan berusaha memahami sepenuhnya. Sekali lagi, saya tekankan bagaimana kita membaca teks asli dan berusaha memahami sepenuhnya. Nah, kita mungkin perlu membaca teks asli itu beberapa kali dan memeriksa arti kata kunci tersebut untuk memahami sepenuhnya. Jangan merasa mentang-mentang, gue udah tahu, saya udah tahu nih kata-kata gini, udah langsung diungkapkan. Enggak. Pahamin benar, ini udah ngerti belum? Teks yang kamu baca, paragraf yang kamu lihat, artikel yang kamu baca itu kamu benar-benar udah paham atau belum, seperti itu. Nah, saat membaca teks, kita harus memikirkan arti keseluruhan dari setiap paragraf atau bagian tertentu. Maksudnya kita bagian dari paragraf tertentu kita udah paham belum nih yang ingin kita kutip, ataupun fokus pada kalimat atau paragraf tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus fokus dengan kata. Cari kata kunci yang menjadi inti kalimat paragraf tersebut. Nah, dalam konteks bahasa Inggris, jurnal-jurnal bahasa Inggris, book chapter, maupun teks-teks berbahasa Inggris, itu sangat mudah untuk dicari kalimat utamanya, apalagi kemudian subjek predikatnya. Nah, dalam bahasa Indonesia seringkali berabeh itu, sulit sekali kita mencari bahkan jurnal-jurnal yang udah Sinta 2 ya, Sinta 1 untuk ngecek ini kalimat utamanya itu apa, seperti itu loh. Padahal seringkali melompat kalimat utama tiba-tiba di akhir paragraf gitu loh. Nah, selanjutnya adalah bagaimana setelah membaca paragraf kita tidak usah melihat lagi dan kemudian memikirkan dalam kepala kita kalimat yang ingin kita sampaikan. Oke, temanya tentang ini, kita sudah coba pikirkan, loh, baru kita kemudian mulai menulis parafrase. Nah, setelah ini yang paling penting dalam penulisan ya. Jangan mentang-mentang kita menulis sudah selesai, lalu kita kirimkan kepada dosen pembimbing, kemudian atau dosen yang mengampu, atau kalau kita kirimkan artikel jurnal, kita mengirimkan gitu aja. Mohon cek lagi, ngecek lagi, baca lagi, ngedit lagi, apakah kemudian tulisan atau minimal paragraf yang kita bikin, ini udah koheren dan sistematis, minimal sudah dibaca, dan kamu ngerti gitu loh. Jujur aja, sebagai peneliti dan kemudian punya aktivitas dalam menulis, ketika saya ngecek tulisan lagi, itu seringkali banyak tulisan saya yang wallahu alam ya, saya merasa nggak bisa dibaca oleh saya sendiri itu. Itu kan tugas dosen. Ya memang tugas dosen. Itu kan nanti tugas reviewer. Ya memang tugas reviewer untuk melakukan itu. Tapi minimal kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri, dan minimal tulisan kamu tuh bisa dibaca dengan jelas oleh diri kamu sendiri, seperti itu. Hal yang kayak gini, sepele gini, seringkali kita tidak melakukan seperti itu. Karena resikonya, kalau dalam penulisan artikel jurnal, itu editor itu sekarang nge-cut aja, itulah ini tulisannya jelek lah, udahlah, di-cut aja seperti itu. Tapi kalau ada editor yang baik biasanya kemudian kamu tulis ulang kalimat-kalimatnya, ini loh yang kalau yang mau mengajarkan ya, ini kurang jelas, coba diperjelas lagi, ini kurang oke, coba kamu oke lagi. Nah, itu kalau dalam jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Tapi kalau jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, dia kalau nggak oke itu langsung cut aja lah. Ini apa ya, menghabiskan waktu dan capek buat kita cut aja seperti itu. Dan saya seringkali patah hati mengalami hal kayak gini kan. Nah, setelah mengikuti akademik writing, saya kemudian jadi paham titik kesalahan saya seperti itu. Nah, ini saya sengaja kasih contoh sebenarnya tulisan saya sendiri yang saya bikin dalam satu paragraf, dan terus terang saya juga merasa nggak oke. Tapi poinnya adalah saya ingin ngasih contoh bagaimana contoh membuat parafrase seperti itu. Dan sengaja mohon maaf, bukan saya narsis, saya menggunakan tulisan saya sendiri sebagai contoh, minimal bisa saya kritik sendiri. Karena kalau saya ngasih tulisan orang lain bisa dikutip secara sepihak,
dan dibilang ini Wahyudi tipikal orang yang iri dan nggak suka aja gitu sama tulisan orang gitu loh, dan bisa disebarkan seperti itu. Karena bagi saya iri terhadap penulisan akademik itu satu hal yang wajar, tapi ini bisa berbahaya ketika berdampak terhadap karir akademik kita seperti itu. Nah, misalnya di sini kita bisa melihat ada ini salah satu tulisan saya misalnya. Nah, yang sebelah ini adalah tulisan saya, lalu saya coba membuat bagaimana mengutip tulisan saya melalui parafrase. Misalnya dari sini kita bisa membaca dalam satu paragraf ada kata populer, saya coba bacakan ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya mengajarkan ini kayak anak-anak SD ya, membaca sangat literal. Tapi bagi saya sense ini menjadi penting ya untuk kita belajar menstrukturkan kembali kita menulis kalimat seperti itu. Nah, misalnya gini, ada kata populer yang kini berganti dalam masyarakat Muslim Indonesia terkait dengan transformasi perubahan seseorang untuk menjadi lebih baik dan religius secara individu dan sosial pasca rezim Orde Baru. Sebelumnya, kata tobat adalah penanda perubahan dan kesadaran seseorang untuk menyesali dosa yang telah dilakukan dan kemudian berniat untuk memperbaikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, tobat juga diartikan sebagai kembali kepada agama, jalan, hal yang benar. Namun dalam praktek keseharian dan publik, ungkapan tobat ini kini berganti dengan kata hijrah. Nah, bagaimana cara kita membuat parafrase seperti itu? Nah, yang penting bagi saya adalah kata-kata kunci. Apa sebenarnya yang dijelaskan oleh Wahyudi ini? Setelah kata-kata kunci sebenarnya kita bisa tahu dari kata-kata kunci sebenarnya konteks dari kalimat ini sebenarnya apa seperti itu. Nah, tentang kata tobat, bagaimana terjadi pergeseran kata tobat seperti itu. Nah, Wahyudi kemudian menggunakan referensi apa untuk menguatkan? Dia menguatkan mendapatkannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Nah, dari sini setelah cukup kita ulang, maksudnya apa sih kita ulang? Apa sih? Nah, lalu coba kita pikirkan kata kuncinya, kita tulis ulang. Kata kuncinya adalah tobat. Tobat itu ada perubahan. Ada hijrah. Tobat itu menyesali kata, dan dia juga ada upaya untuk perubahan dari dosa sebelumnya dan kemudian menjadi lebih baik. Nah, oke. Lalu kita buat dari kata itu. Nah, caranya adalah kalau kita pengen kutip adalah menurut Wahyudi Akmaliyah 2019, meskipun maknanya sama, kata tobat mengalami perubahan menjadi hijrah setelah reformasi. Lebih jelasnya, ini adalah kata transisi ya. Kata transisi ini penting untuk menjelaskan the word, the sentence, the old sentence ya, atau kata sebelumnya untuk menegaskan. Lebih jelasnya, maksudnya saya mengacu pada kalimat sebelumnya. Ia berpendapat bahwa tobat diartikan sebagai adanya kesadaran seseorang untuk menyesali atas kesalahan yang telah dilakukan dan kemudian ia bersungguh-sungguh berjanji untuk mengubah dengan cara memperbaiki diri. Sorry, ini sebenarnya titik ya, bukan koma seperti itu. Nah, dari mana kata-kata ini diganti? Dari sini, kata tobat memperbaiki diri seperti itu, dan saya menambahkannya. Hal ini dikuatkan dengan arti kata tobat tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang dikuatkan untuk menguatkan pendapat tersebut. Pendapat tersebut kemana? Pendapatnya Wahyudi Akmaliyah seperti itu. Ya, ini sekali lagi saya mohon maaf kalau ceritanya strukturnya sangat dasar. Ini merefreshing kembali cara kita membuat paragraf atau parafrase seperti itu. Nah, yang kedua, misalnya kita contoh parafrase yang kedua. Ini menarik. Saya bacakan dulu ya, Ibu dan Bapak dan teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kalau saya menyampaikannya sangat literal. Kan ini untuk membangun sense
pikiran kita ya, menstrukturkan cara kita membuat paragraf dan membuat parafrase seperti itu. Nah, Jakarta, politik tidak bisa hitam putih. Ia merupakan wilayah abu-abu. Seringkali membuat orang yang mengamatinya terkaget-kaget. Dari berdecak kagum kemudian menjadi pembenci. Begitu juga sebaliknya. Namun, jika dilihat pola sejarah dan kecenderungan, sebenarnya hal itu merupakan repetisi dari pola sebelumnya. Selain itu, titik kepentingan mempertemukan di balik argumen yang diajukan ke publik. Asumsi tersebut merupakan catatan personal saya melihat Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan, cikal bakal PKS, dan pengacara Rizik Syihab, FPI, Kapitra Ampera, yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019 melalui PDIP. Nah, ketika sudah membaca seperti ini, apa yang harus kita lihat nih? Apa kira-kira seperti itu? Kata kuncinya yang harus kita lihat. Ada definisi yang sulit, abu-abu di situ kan. Terus kemudian ada nama orang di situ. Itu kan satu penting yang harus kita kutip dan nggak bisa kita parafrase kan. Legislatif seperti itu. Nah, coba kemudian kita bikin parafrase seperti itu. Kata-kata politik itu kan nggak bisa kita tulis ulang ya. Misalnya politik itu apa? Interest nggak bisa kayak gitu. Itu tetap ada kata-kata yang memang kita tidak bisa ubah gitu loh. Tapi strukturnya, kalimatnya yang kita bisa ubah. Nah, contohnya misalnya gini. Meskipun politik merupakan wilayah yang sulit didefinisikan, tetapi sebenarnya polanya bisa dilihat dari sejarah dan kecenderungan yang ada. Nah, ini cara saya ngambil parafrase dari kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Nah, dua hal tersebut, nah ini menarik. Dua hal tersebut itu adalah sebenarnya bagaimana kata saya menunjukkan kepada sentence berikutnya, flow-nya, jadi ketersambungannya. Jadi ada new sentence yang saya bikin, kalimat baru, terus ada old sentence yang saya tunjukkan. Nah, old sentence itu saya dapatnya dari mana? Saya menunjukkan dari dua hal tersebut. Nah, dua hal tersebut, nah apa itu dua hal tersebut? Sejarah dan kecenderungan yang ada. Dua hal tersebut merupakan proses pengulangan dari sejarah sebelumnya. Nah, ini dua hal tersebut. Penjelasan Wahyudi, nah ini kan karena saya ngutip Wahyudi kan, dari tulisan Detik gitu loh 2018. Penjelasan Wahyudi mengenai Yusuf, nah ini harus kita kutip kan, Yusuf Supendi dari Partai Keadilan Sejahtera sekarang jadi PKS. Nah, karena sekarang jadi PKS, dan Kapitra Ampera sebagai pengacara Rizik Syihab dari FPI yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mewakili PDIP tahun 2019 bisa dijadikan contoh seperti itu. Nah, ini hasil cara saya parafrase. Poinnya yang saya ingin bilang adalah cari kata-kata kunci yang penting yang dijelaskan. Dan jangan mengubah kata-kata penting itu. Karena kata-kata penting itu adalah cara kita melakukan parafrase dari penulis sebelumnya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kalau kita pengen mengutip, ya dijelaskan aja. Wahyudi mengatakan, Wahyudi menjelaskan, gitu. Atau bisa jadi referensinya menjadi kutipan yang lain, gitu. Nah, dari sini ya, contoh parafrase 1, contoh parafrase 2. Nanti setelah ini bisa saya kasih sama Mas Nurul untuk disebarkan oleh teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya, mohon maaf ya, saya minum lagi ya. Selanjutnya adalah, sebentar, saya kok nggak kelihatan ini saya ya. Oh, selanjutnya adalah apa itu ya, literatur review ya? Apa itu literatur review? Ini kalau kita ngelihat
Writing Center dari UNS Edu yang saya ambil adalah literatur review itu adalah berupa ringkasan sederhana dari sumber bacaan yang telah terbit, biasanya memiliki pola organisasi dan menggabungkan dari ringkasan summary, sintesis, ataupun dari summary atau sintesis. Nah, secara sederhana, ringkasan adalah kesimpulan informasi penting dari sumber bacaan. Sintesis adalah pengorganisasian ulang atau perombakan dari informasi yang kita dapatkan. Tinjauan literatur ini bisa memberikan semacam interpretasi baru dari materi lama yang kita kutip atau menggabungkan baru dengan interpretasi lama yang coba kita olah. Nah, itu juga bisa dilacak untuk melihat itu maksudnya adalah tinjauan literatur, perkembangan intelektual seseorang termasuk dari perdebatan besar. Tulisan ini juga bisa mengevaluasi ya, tulisan literatur itu referensi bacaan, memberi saran kepada pembaca tentang hal yang penting dan relevan gitu loh. Pertanyaannya adalah mengapa literatur review itu menjadi penting dalam penulisan akademik. Nah, gunanya adalah tidak hanya penting sebagai bahan untuk mengarahkan kita pada fokus tulisan, kita mau ngapain. Lebih dari itu adalah untuk sebagai cara untuk melihat pattern ya, gambaran umum yang akan kita bahas di dalam tulisan. Selain itu, tinjauan literatur review adalah bagaimana cara kita membangun latar belakang tulisan riset yang kuat dengan mencari celah kebaruan di antara tulisan yang sudah ada seperti itu. Nah, itu literatur review penjelasannya, teman-teman juga nanti bisa cari di Google, referensinya yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang saya dapatkan seperti itu. Nah, tapi yang menarik saya cerita sedikit tentang pengalaman saya ya. Gimana sih cara memulai literatur review? Nah, ini sebenarnya saya belajar otodidak seperti ini. Biasanya kalau saya mencari literatur review, saya tidak memulai dengan satu sisi bisa memulai dengan bacaan, tapi satu sisi kita bisa mencari dengan Google Scholars. Google Scholars ini bagi saya luar biasa bagus ya, karena dia menghimpun sejumlah tulisan dunia orang-orang yang terkait, para sarjana yang terkait dengan isu-isu tertentu yang kita bisa lihat. Nah, karena dari itu kalau pengen nulis sesuatu temanya tentang fikih, Islamic education dan lain sebagainya, bisa cari di Google Scholars dulu gitu. Ya, jadi yang namanya cari ide itu sekarang udah nggak lewat nongkrong di angkringan, terus kemudian jalan-jalan ke gunung, atau kemudian merenung di kamar selama beberapa hari. Enggak, kita cari aja di Google Scholars itu loh. Nah, terus kemudian setelah kita tahu tema-tema tertentu yang kita inginkan, coba cari sejumlah sarjana yang seringkali katanya seringkali tulisannya sering dikutip dalam tema yang kita dalamin seperti itu. Kenapa? Ini berarti tulisannya sangat penting karena karena dijadikan referensi oleh banyak orang seperti itu. Nah, langkah ketiga gimana? Langkah ketiga adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi dari pencarian Google tersebut dengan membuat pola berdasarkan isu. Kalau tema yang tentang, misalnya ya, kalau kita studinya tentang fikih, sejarahnya tentang fikih atau fatwa ini apa sih isunya? Nah, fatwa ini ngomongin tentang apa saja isunya. Bagaimana konteks sejarahnya dan bagaimana fokus yang didiskusikan. Nah, kayak gini kita bikin pola. Lalu kita membaca baik secara garis besar ataupun mendalam keseluruhan dari koleksi pencarian Google tersebut. Itu satu hal yang nggak terhindarin. Udah ngumpulin informasi, udah melacak, ngumpulin informasi, lalu kita baca. Nah, jika memungkinkan, kita bisa buat semacam bibliografi ya, terkait dengan isu yang kita dalamin. Bibliografi itu kita menyusun satu tema, sejumlah tulisan, referensi sarjana yang menulis dalam satu tema tertentu. Seperti itu. Nah, itu biasanya jadi banyak. Nah, kalau kita sudah membuat bibliografi semacam itu 50% persoalan, artikel jurnal, tesis, disertasi, skripsi, itu selesai itu. Itu ya. Sekali lagi, tahapan ini belajar cara saya, saya belajar mandiri ya. Cari Google Scholars-nya itu ngomongin apa, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya
ya kalau udah kita ngumpulin, bagaimana menuliskannya? Nah, biasanya dalam literatur review itu macam-macam. Ada literatur review yang digunakan dalam artikel jurnal. Biasanya itu masuk dalam introduction untuk memberikan semacam novelty ataupun kebaruan. Tapi dalam skripsi, tesis, disertasi, biasanya literatur review dia masuk dalam section khusus ya. Ada bagian khusus dari introduction atau bagian pertama gitu loh. Nah, biasanya kalau dalam skripsi, tesis, dan disertasi, dia literatur review itu adalah dia punya semacam section sendiri. Ya, tapi dalam section itu kita bisa melihat apa sih, ada 3 poin penting sebenarnya. Pertama adalah pengantar, yang kedua adalah pembahasan, body atau discussion yang ingin kita bahas, yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, pengantar ini memberikan informasi ide singkat terkait dengan topik tinjauan literatur review, tema utama ataupun pembagian pembahasan yang ingin didiskusikan. Yang kedua, pembahasan ini adalah diskusi dari sumber-sumber yang kita bahas itu. Baik kita pengen membahasnya secara kronologikal, tematik, ataupun pengen fokusnya kepada metodologi. Itu satu hal yang sah. Yang ketiga adalah bagaimana mendiskusikan apa yang telah kita gambarkan dari tinjauan literatur yang ditulis dan bagaimana proses diskusi itu dilakukan seperti itu. Misalnya ya, mohon maaf, saya stop dulu ya ininya. Saya mau sharing lagi yang lain. Mohon maaf. Nah, Ibu dan Bapak, apakah terlihat teman-teman juga? Terlihat, Pak. Ya, misalnya ini tulisan saya di Indonesian Journal of E-James ya, di Q1 misalnya. Apa sih gunanya literatur review gitu? Nah, literatur review salah satu gunanya adalah untuk ini. Tapi dia pakai footnote ya. Kalau pakai footnote kita kurang ngelihat lebih jauh seperti itu. Nah, tapi literatur review itu sebenarnya bisa kita gunakan sejauh mana kebaruan yang coba ingin kita tawarkan setelah kita ngutip dari seluruh tulisan. Nah, kalau saya kan sudah melihat terus pembaruan ini. Nah, tulisan saya ini banyak penulis-penulis ngomongin tentang ini, tapi kemudian dia membahas ini. Nah, artikel ini, setelah saya ngutip ya, jadi bahas. Nah, literatur review biasanya di dalam introduction. Tapi biasa juga ada artikel jurnal dia punya body text sendiri ya, literatur review khusus sendiri seperti itu. Tapi ada juga yang introduction penggabungan. Nah, sementara ini saya memang jarang menulis literatur review pada body text sendiri ya. Maksud saya struktur sendiri gitu loh. Nah, di sini misalnya kita bisa lihat ya. Nah, terus lalu apa? Nah, saya coba artikel ini berbeda dari kritik sebelumnya. Ngelihat kayak gini. Nah, artikel saya ini mencoba untuk melihat bla 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 bla. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasannya saya memiliki semacam kebaruan dari literatur review sebelumnya seperti itu. Ini salah satu contoh seperti itu. Nah, bentar. Bentar ya, Ibu dan Bapak. Saya oke. Nah, kalau yang ini, saya mohon maaf, saya tidak bisa menunjukkan punya saya sendiri, karena saya juga lagi nulis disertasi dan sedang membuat seperti ini, seperti itu. Nah, poinnya dengan kata lain, kita belajar bareng. Nah, kalau dalam sosiologi literatur review, misalnya tugas literatur review yang diinginkan dalam skripsi, tesis, disertasi, biasanya dia punya session sendiri ya. Dia punya session sendiri. Nah, session sendiri itu seperti apa? Misalnya nanti saya kirimkan ini kalau teman-teman tertarik. Nah,
biasanya dia punya struktur sendiri, 1 sampai 5 kalimat ini. Nah, dalam tulisan ini biasanya terdiri dari introduction, pengen ngapain, topiknya, terus ngelihat kecenderungan yang sudah ada, terus bagaimana cara kita ingin menjelaskan literatur review itu. Nah, di sini kita bisa lihat literatur review ini ingin ngapain untuk ngecek apa seperti itu. Misalnya untuk melihat bagaimana ageism dalam tempat kerja seperti itu. Nah, di sini kemudian dia menjelaskan tema social contraction mengenai studi-studi mengenai usia ya, mengenai aging ya, tentang studi tentang usia ya, seperti itu. Nah, ada berapa banyak orang yang studi tentang ini ya, mencoba ngelihat itu loh, coba untuk melihat. Nah, terus menghubungkan antara review satu dengan review yang lainnya seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kalimat-kalimat transitional word, kalimat transisinya, penghubungnya itu sangat jelas ya. For instance, terus therefore dan macam-macam itu sangat jelas. Nah, selanjutnya misalnya poinnya adalah bagaimana discriminatory hiring practices, ada satu tema lagi yang kita bahas. Nah, itu siapa saja yang banyak menulis, fokusnya tentang apa seperti itu. Nah, lalu conclusion itu menjelaskan tentang topik yang sudah dijelaskan, terus kemudian mencoba untuk memberikan kesimpulan, juga kemudian sekaligus tantangan dari kelemahan dari sejumlah tulisan yang sudah ada, dan novelty apa yang kita bisa berikan dalam tulisan kita selanjutnya, seperti itu. Nah, itu bagian dari literature review yang bisa saya jelaskan, dan juga academic writing. Nanti ada baiknya kita ngobrol lebih jauh saja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi atas materi yang telah disampaikan. Saat ini Ibu Bapak dan teman-teman yang hadir pada pagi ini, kita memasuki sesi diskusi, di mana saya akan mempersilahkan kepada siapapun yang hadir dalam Zoom ini untuk bertanya langsung kepada narasumber. Dengan fitur raise hand, mungkin supaya saya bisa mendeteksi siapa saja yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu itu mungkin Pak Wahyudi, di kolom chat sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan begitu ya Pak. Dari Bu Anissa Intan. Bagaimana dengan bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan? Apakah tidak perlu dibuat parafrase? Kalau undang-undang tentu saja nggak dibikin parafrase ya, karena itu memang udah letter-like seperti itu. Tapi cara kita menjelaskan undang-undang lebih detail dalam konteks yang ingin kita bahas itu ya harus diparafrase seperti itu. Kalau undang-undang tentu nggak bisa diparafrase karena itu bagian dari argumen atau data yang kita suguhkan kan. Ya, benar sekali. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Yuli, Pak. Bagaimana dengan pemanfaatan paraphrasing tool seperti Quillbot? Apakah bisa kita gunakan untuk paraphrasing? Itu menarik. Kalau Quillbot itu bisa kita gunakan sebagai parafrase, tapi kalau dalam bahasa Inggris iya ya, itu cukup bermanfaat karena saya melakukan itu ya, melakukan parafrase dengan menggunakan Quillbot. Tapi masalahnya kemudian apakah parafrase itu ketika kamu mengubah dari Quillbot itu parafrasenya kamu ngerti nggak? Seringkali kita nggak ngerti. Dan yang kedua, seringkali parafrasenya kadang kita nggak suka, nggak terlalu make sense untuk kita gitu loh. Nah, dalam beberapa hal itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk menulis. Tapi dalam konteks bahasa Indonesia, saya nggak tahu apakah ada parafrase dalam ini bahasa Indonesia. Tapi seringkali yang ingin saya katakan adalah tools, Grammarly, Quillbot dan lain sebagainya itu sangat bermanfaat, tapi tidak bisa
dijadikan semacam sandaran utama kita menyerahkan sepenuhnya tulisan kita gitu aja. Cek ulang lagi. Bisa jadi karena itu kan artificial intelligence kan. Struktur artificial intelligence itu seringkali juga nggak ada sense buat kalimat yang paragraf yang kita bikin seperti itu. Dalam beberapa hal juga ngawur juga itu loh. Tapi paraphrasing Quillbot ini membantu kalau dalam konteks bahasa Inggris, penulisan bahasa Inggris, membantu kita untuk memberikan sense of English academic writing lah. Standarnya biar agak-agak akademik Inggris itu loh. Itu aja sih bagi saya. Tapi selebihnya jangan dijadikan sandaran. Gitu. Benar. Google Translate juga tidak bisa dijadikan sandaran juga ya. Jangan. Translate misalnya gini, Google Translate itu oke. Itu bagus. Tapi ketika kamu mengubah itu, coba dicek lagi apakah ubahannya ini udah strukturnya udah oke belum gitu loh. Minimal banget bagi saya pribadi, kamu ngerti nggak dari apa yang kamu translate dari Google Translate itu loh. Karena kalau poinnya kita nggak ngerti, kita aja nggak ngerti, gimana orang lain gitu loh. Itu aja kalau saya. Kalau tulisan saya selalu kayak gitu itu loh. Baik. Nah, ini penting. Saya ngomong kayak gini, sekali lagi saya nggak ngejek Ibu dan Bapak, saya ngejek diri saya sendiri ya. Seperti itu. Oke, baik. Ini sudah ada 3 orang yang raise hand, Bapak. Boleh, silakan. Silakan Mbak Anissa Dwi Aprilia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dwi Aprilia dari Universitas Mula Warman. Saya izin bertanya kepada Pak Wahyudi, yaitu apakah boleh di bagian abstrak skripsi itu dijadikan bahan untuk menulis literatur review? Apakah itu perlu dibaca ulang lagi gitu skripsinya atau bagaimana? Menarik. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Saya izin menjawab ya. Silakan Pak. Gini, apakah abstraksi skripsi itu bisa dijadikan referensi? Iya, abstraksi referensi bisa dijadikan referensi, bahkan artikel jurnal itu bisa kita jadikan referensi abstraksi. Tapi jangan abstraknya yang dijadikan referensi, tulisannya yang di dalamnya yang harus dijadikan referensi gitu loh. Nah, abstraksi itu membantu kita untuk mempermudah gambaran besar dari sebuah tulisan seperti itu. Nah, ketika kita pengen ngutip, jangan abstraknya yang dikutip, tapi adalah isinya seperti itu. Nah, kenapa kemudian sebuah tulisan, artikel jurnal, atau book chapter itu punya abstrak? Itu gunanya adalah untuk memberikan semacam gambaran besar dari isi tulisan. Seperti itu. Tapi jangan dijadikan abstrak itu benar-benar jadi referensi untuk nulis. Itu logika bermainnya tidak seperti itu gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang raise hand, Bapak Muhammad Taufik. Ya. Kami persilahkan. Monggo. Iya, suara saya kedengeran Mbak Moderator. Oh, oke, silahkan. Ini Muhammad Taufik. Selamat pagi Pak Wahyudi, saya Afid Pak dari Universitas Indonesia. Saya sekarang sedang proses nulis paper dan juga menyelesaikan tesis master saya, Pak. Jadi ada 2 pertanyaan, Pak Wahyudi. Yang pertama, saya tertarik ya dan saya cukup nyaman bahwa literatur review itu masuk pada introduction gitu ya, pengenalan. Dan saya juga di sisi lain kan juga ada yang tadi Pak Wahyudi menyampaikan ada babak sendiri untuk literatur review begitu ya. Nah, tapi saya masih sering kesulitan Pak bahwa bagaimana membuat tulisan kita mengalir ya. Artinya fakta dan juga teori itu kan kita tampilkan dalam introduction gitu ya. Dan kemudian ada pertentangan, dan situlah poin pembahasan dari paper kita begitu. Nah, bagaimana pertanyaan saya bagaimana cara kita mengalirkan dan membuat tulisan kita itu serasa mengalir, mendiskusikan antara teori yang ada dalam kajian literatur review dan juga fakta ataupun poin yang akan kita bahas Pak Wahyudi. Itu saya masih kesulitan di situ. Jadi kalau saya nulis literatur review pada terpisah begitu ya dari dari introduction itu serasa
kayak nggak nyambung begitu ya. Itu kesulitan saya di situ. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan Fast Viewer Pak untuk literatur review begitu ya. Akan tetapi strategi saya ini benar atau salah Pak? Mohon dikoreksi. Kalau saya melakukan kajian literatur review itu, saya melihat dari abstrak, dari introduction paper tersebut, kemudian kesimpulan, dan juga beberapa rekomendasi. Artinya saya tidak membaca keseluruhan paper yang akan saya gunakan sebagai literatur review. Nah, bagaimana strategi membaca cepat paper yang akan kita gunakan sebagai tinjauan pustaka, Pak Wahyudi, karena itu kan text time juga ya kalau kita membaca semuanya begitu kan. Sedangkan kita juga butuh strategi yang singkat. Terima kasih Pak Wahyudi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Afif. Saya jawab ya Mbak Afifah ya. Yang pertama, bagaimana cara mengalirkan tulisan ketika ada section sendiri strukturnya seperti itu. Ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Saya juga mengalaminya. Gimana kalau membahas section sendiri, bahkan metodologinya harus dibahas sendiri kan, nggak menjadi bagian dari introduction ketika nulis jurnal. Saran saya dan ini yang saya bisa lakukan, lihat minimal baca 10 tulisan dari jurnal tersebut seperti itu. Baca tulisan artikel jurnal dari baca minimal bagi saya minimal 10 jurnal dari jurnal tersebut. Nah, dari 10 jurnal tersebut, kamu lihat gaya penulisannya dari cara mereka menulis literatur review dalam struktur section sendiri. Kenapa? Ini membangun sensitivitas kamu gimana cara menulis struktur literatur review dalam tulisan itu dengan baik seperti itu. Kenapa saya penting? Ini membangun sensitivitas juga, mengadaptasi diri kita sendiri. Oh, kalau jurnal ini ininya begini ya kita ikutin aja. Sekali lagi bukan berarti kita nggak pintar, tapi setiap jurnal itu punya gaya selikung sendiri yang harus kita taatin ya. Walaupun kamu penulis yang sangat hebat, profesor yang sangat keren, selebritis intelektual akademi yang sudah tersohor di mana-mana bahkan di media sosial, tapi dalam penulisan jurnal harus tunduk terhadap selikung yang diinginkan oleh jurnal. Sekali lagi ya, harus tunduk terhadap selikung. Kenapa? Ya, jurnal ada pattern-nya, ya kita harus ngikut kalau mau terbit. Itu aja poinnya. Nah, caranya adalah baca ulang. Minimal kalau saya itu struktur 10 artikel jurnal untuk membaca. Struktur bagaimana dia menempatkan dalam tulisan itu. Nah, gimana menjadi ngalir dan lain sebagainya. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan cara bikin paragraf ya. Seperti itu, dan itu mungkin bisa menjadi bahan refleksi lebih jauh seperti itu. Karena kalau lebih mendalam, itu bagi saya harus menulis adalah proses latihan terus-menerus ya, improving terus dan menerus itu loh, sampai kemudian pada titik tertentu kamu bilang, ya Allah, ini tulisan gua sebelumnya jelek banget ya. Itu loh, kayak saya kan ngomong kayak gini itu loh. Nah, itu berarti kamu udah lumayan improvement kan? Kalau saya pribadi seperti itu. Terus kemudian gimana sih cara kita bikin literatur review, bacaan artikel jurnal dan lain sebagainya? Apakah overview itu oke? Ada yang cuma hanya membaca introduction, abstract, introduction, terus body text-nya hanya beberapa, lalu kemudian conclusion. Itu oke. Itu oke. Menurut saya gini, orang itu nggak pernah tanya. Tulisan dia nih nggak terlalu ngerti terhadap gagasan ini nih. Orang nggak pernah tanya itu. Orang hanya ngelihat tulisan kamu cukup sistematis atau enggak gitu loh. Ketika tulisanmu, masakanmu udah jadi gitu loh. Iya kan? Tapi gimana cara kamu masak? Orang kan nggak peduli gitu loh. Kalau dengan cara itu kamu cukup paham dan tulisan kamu merasa cukup oke dan bisa dipahami oleh orang lain, itu nggak apa-apa gitu loh. Dan cara orang menulis dan belajar membaca itu macam-macam. Kalau kamu merasa itu text time, itu oke juga gitu. Tapi kalau dalam konteks saya, ini ya yang menjengkelkan dari diri saya itu membaca semua gitu. Karena saya suka. Tapi saya nggak akan membaca kalau saya nggak suka. Kalau tulisan ini jelek, walaupun saya kutip. Kalau tulisan ini jelek, menurut saya akan membaca introduction-nya bahkan hanya setengah dari tulisan artikel itu. Ya memang nanti kemudian saya kutip gitu loh.
Tapi kalau saya suka, biasanya saya baca sampai habis. Dan kalau penting banget, walaupun saya nggak suka, saya harus membaca sampai habis. Kenapa? Bagi saya, tapi akibatnya orang kayak saya, kadang seringkali, kalau saya bisa menulis artikel jurnal, itu bisa dalam waktu seminggu ya. Jujur aja, saya bisa dalam 7 hari itu menyelesaikan sebuah tulisan. Bahkan tulisan 3.000 kata, 5.000, saya bisa nulis dalam waktu 3-4 hari. Itu saya bisa selesai nulis itu. Tapi untuk membaca, minimal saya butuh waktu sebulan. Gitu loh. Saya nggak ngapa-ngapain, itu cuman baca terus saya catat dan lain sebagainya itu loh. Terus ketika saya sudah cukup dalam riset membaca data dan lain sebagainya, dan sudah terbangun semacam imajinasi sosiologis dalam pikiran saya pengen nulis apa, baru saya kemudian tulis gitu. Nah, sekali lagi ini gaya cara orang menulis ya, dan itu macam-macam, kita nggak bisa, saya pribadi nggak bisa maksain orang harus ngikutin pola seperti saya. Ini sekali lagi kamu harus ngikuti tingkat kenyamanan. Ada orang yang juga dalam menulis itu bisa cepat. Misalnya temanya tentang ini, cari kata kunci, lalu setiap hari dia kemudian menulis. Oh ini nulis pokoknya setiap hari nulis 500 kata. Oh ini kayak gini, setiap pengen nulis ngecek lagi, riset, baru tulis ulang, setiap nulis ngecek, setiap pengen nulis riset, cek, baca, lalu tulis lagi. Itu oke, seperti itu. Gagasan itu oke saja. Asalkan ketika orang membaca, tulisan kamu cukup sistematis, koheren, dan kemudian diterima oleh jurnal atau minimal oleh pembimbing kamu gitu loh. Tapi ada banyak juga dengan menulis dengan gaya semacam ini, itu ada banyak lompatan yang kadang kamu nggak ngerti gitu loh. Satu poin dengan poin yang lainnya. Dan koheren gagasan kamu secara utuh dalam ide tulisan itu seringkali nggak dapet. Tapi ada orang yang kemudian scanning seperti itu. Tapi sebelumnya akumulasi bacaannya sudah banyak. Kayak saya misalnya dalam tema tertentu tentang Islamic populism, saya nggak akan membaca banyak satu tulisan yang lain. Kenapa? Itu field yang saya sudah baca minimal 50 artikel jurnal. Jadi ketika membaca artikel yang lain, itu hanya membaca artikel yang benar-benar saya butuhkan. Karena sebelumnya saya sudah ada di kepala saya juga gitu. Udah ada referensinya di Mendeley dan lain sebagainya, Zotero dan lain sebagainya seperti itu. Tapi sekali lagi Mas Afif, itu tergantung cara kamu, gaya belajar kamu dan menulis itu aja. Saya nggak punya otoritas untuk menjudge mana yang oke, mana yang tidak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahidi. Ini masih ada 2 yang raise hand. MH Taufik, Bapak ya. MH Taufik. Terima kasih, Mbak atau Ibu ini, Bu Siti Afifah ya, Mbak Siti Afifah Adawiyah. Terima kasih juga Mas Wahyudi. Saya panggil Mas karena masih muda, Mas. Iya. Makasih. Iya. Kebetulan saya sedang kuliah juga nih, Mas. Tetangga, tapi di Malaysia saya, Mas. Di Malaysia, di IAIUM. Terus ini, Mas, saya kan sudah selesai nih, Mas ya, disertasi. Tinggal Faifa. Nah, saya sambil nunggu Faifa itu kan masih apa ya, masa penantian itu ya, nunggu sidang terbuka. Nah, saya rencana itu mau submit di jurnal. Yang kemarin sudah ada sih yang fokus. Nah, sekarang itu rencana saya mau dari bagian disertasi itu mau saya submit ke jurnal. Menurut sampai itu bagaimana caranya, Mas? Kalau kita nulis langsung artikel jurnal kan enak tuh dari awal tuh kan ya. Nah, kalau sudah bentuknya disertasi mau dikonvert ke jurnal itu bagaimana langkah yang baik gitu, Mas? Oke. Nah, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Taufik. Ya. Penjelasan saya gini, ada beberapa hal. Yang pertama adalah apakah disertasinya ini sesuatu yang saling terhubung, ya. Atau disertasi Mas Taufik ini cukup independen setiap bab, tapi saling terkait. Nah, itu yang pertama.
tidak usah dijawab ya. Maksudnya tidak usah dijawab, nanti jadi curhat. Kita bolak-balik kayak gini, kasihan sama yang lain ya. Siap. Tapi yang pertama adalah apakah disertasi Mas Taufik ini independen, bisa relatif independen tapi saling terhubung, atau tidak independen. Kalau ini dicabut dari rangkaian disertasi, itu nggak hidup dengan diri sendirinya, itu loh. Nah, kalau cukup independen itu sebenarnya jauh lebih mudah kan, gitu loh. Kita nyabut begitu aja untuk sebuah untuk jurnal gitu. Tapi kalau itu menjadi rangkaian bab dari ini sebelumnya, itu PR yang sangat besar seperti itu. Nah, caranya ketika kamu mencabut satu bab tertentu, dilihat temanya sebenarnya apa seperti itu. Ketika temanya udah dilihat cukup oke, ininya kamu ngelihat kira-kira jurnal, kalau Scopus itu jurnal apa yang kira-kira bisa masuk seperti itu. Nah, dari sinilah kamu bisa memutuskan itu. Yang ketiga, kalau merasa tidak cukup oke, minta sama pembimbing aja jadi co-author. Nah, pembimbing inilah nanti yang akan membantu kita yang sudah pengalaman cara meng-create apa itu menulis artikel jurnal di jurnal-jurnal yang cukup bereputasi di bidangnya seperti itu. Karena saya akuin juga ya, menulis, saya ngakuin sebelumnya tulisan saya selalu single author, dan makin kemarin saya ngakuin saya minimal harus 2-3 tulisan. Kenapa? Pertama, kalau saya, kenapa minimal sekarang saya menulis harus 2-3 artikel? Pertama, kalau dipukulin, sorry ini bahasa saya ya, kalau dipukulin sama reviewer, nangisnya nggak sendiri. Itu loh. Itu, nangisnya nggak sendiri. Yang kedua, jadi ada beban sharing lah. Yang kedua, dari segi bahasa Inggris, secara keuangan, kita nggak nanggung sendiri. Seperti itu. Kayak saya nih, paper assignment, paper saya dalam Malay Studies, itu saya ngirim ya, satu tulisan, salah satu jurnal Q3, karena ada call paper, diterima. Habis itu suruh proofread. Saya bayar 2 juta proofread itu kan. Saya bayar 2 juta proofread, tapi proofreadnya dari orang Indonesia, saya kirim lagi. Ternyata nggak cukup English native kan. Akhirnya didepak dari jurnal itu. Nggak apa-apa lah, depak. Tipikal mental saya kan memang begitu. Di depak, saya langsung masukin ke jurnal yang lain. Ketika masukin ke jurnal yang lain, ternyata kena lagi proofread-nya lagi itu loh. Dan ketika proofread, minimal kalau yang native itu antara minimal $300 sampai, itu $300 kalau tulisan kita oke ya. Kalau nggak oke itu bisa 400, bahkan kalau yang Routledge itu dia bisa punya sendiri bisa sampai $700. Cicilan saya per bulan 4 juta. Terus saya juga ya macam-macam lah variabel yang lain. Ini kan gila menurut saya. Saya udah kepikiran ini gimana caranya. Kalau saya minta sama pembimbing ini bukan bagian dari disertasi saya gitu loh. Saya kemungkinan nanya sama pembimbing, bisa nggak jadi penulis kedua, tapi kamu benerin bahasa Inggrisku gitu loh. Sambil nambah-nambahin itu loh. Gitu. Bagi saya penting kayak gitu. Beberapa tulisan saya sekarang juga udah banyak with co-authors ya. Buat nanggung hal-hal yang kayak gitu itu loh. Itu. Dan ada teman saya yang lulusan luar negeri juga dari Australia, pengen nerbitin ya kerjasama aja sama pembimbingnya. Pembimbingnya jadi penulis kedua. Nah bagi saya itu latihan ya. Karena level kita yang berbahasa Indonesia, yang belum terlalu terlatih dengan academic journal internationally, itu memang kita butuh native, gitu loh. Tapi kalau kamu nggak butuh native, punya supporting system facilities yang cukup oke, misalnya dari kampus. Dari kampus ada fasilitas untuk proofread dengan misalnya 10 juta dari kampus. Terus habis ini kalau international journal akan dapat duit 50 juta. Itu oke itu. Sendiri aja lah saya dapetinnya nih. Itu oke juga gitu. Tapi kalau nggak punya kayak saya astagfirullah, jadi curhat lagi. Oke, yang lain pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Wahyudi. Salam ke Prof. Azhar. Oh iya, nanti saya salamkan Mas Taufik. Prof. Azhar Ibrahim ya. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Baik, selanjutnya ada satu lagi yang resen, Mas Radia Yudan Tiasa. Silakan. Oke, terima kasih. Terdengar ya suara saya? Terdengar. Oke, selamat pagi Pak Wahyudi. Saya Asa namanya panggilannya. Saya mahasiswa Center for Religious and Cross Cultural Studies UGM. Cukup menarik tema pagi ini. Saya hanya punya satu pertanyaan tentang ya parafrase di writing in English gitu. Bukan berarti saya mengatakan writing in Indonesia mudah. Writing in Indonesia is challenging, but writing is in English is more challenging gitu menurut saya. Nah, pertanyaan saya gini Mas, ini agak berkaitan dengan poin yang terakhir, tapi itu sudah advance banget ya. Cuman pertanyaan saya gini, ketika kita memparafrase, memang di paper-paper English itu sudah sangat jelas antara subjek, predikat, poin-poin intinya jelas. Bahkan ketimbang kita baca di misalnya paragraf di Indonesia, karena sering bulat gitu. Tetapi tantangannya itu ketika kita ingin memparafrase, misal nih kayak tadi contoh di detik gitu. Kadang kan kalau saya sendiri ya membaca parafrase aja itu udah membaca parafrasenya aja udah wah nulis parafrase ini susah ya, apalagi ketika kita udah paham poinnya, kita pengen nulis, kita udah tahu gambar yang kita tulis dari parafrase itu, tapi kita stuck di in English-nya. Gitu, sorry. Itu apakah kita ya tadi kaitannya sama apakah kita kan pasti kita kadang we are in stuck moment, kita pengen nulis, kita tahu yang tak tulis tapi kok keterbatasan bahasa gitu. Itu boleh nggak sih ketika kita butuh kayak semacam ya kita butuh bantuan translasi, habis itu tetap kita cek lagi dengan kita perbaiki, karena kan kadang nulis misalnya kita di Indonesia kita this paper explore atau examines itu kan macam-macam, kita pengen apa kan to understand, to analyze, to elaborate gitu, kita tinggal ganti-ganti atau gimana, kita sedang stuck. Kadang kalau kita udah tahu poin kita pengen nulis tapi kita stuck itu saya jadi malas nulis, besok aja lah cari inspirasi lagi, jadi eman-eman idenya udah muncul. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Mas Radia sebelumnya. Gimana cara gini? Kalau saya sih dalam konteks bahasa Inggris ya, gini. Kalau pengen proses menerbitkan dalam bahasa Inggris, kalau kita bisa menerjemahkan bayar penerjemahan orang, is okay, nggak apa-apa. Itu sesuatu yang langgamnya diterima gitu loh. Nggak apa-apa, tulisan kamu bahasa Indonesia, terus kamu membayar translator untuk menunjang itu, nggak apa-apa, is okay gitu loh. Is okay. Dan kemudian kamu mengirimkan ke dalam artikel jurnal, itu suatu hal yang sah menurut saya gitu loh. Itu suatu hal yang sah. Karena kamu benar-benar membayar tulisan kamu itu. Apa kita membayar profesional translator itu, dan itu nggak jadi masalah gitu loh. Dan banyak juga Pak sarjana Indonesia memang melakukan itu hal yang sah itu loh. Karena bahasa Inggris kan bukan bagian dari native kita kan gitu loh. Itu sekali lagi itu nggak apa-apa dan itu sah aja. Makanya kemudian kalaupun kita nulis bahasa Inggris, kita membutuhkan apa yang dinamakan dengan proofread. Itu untuk menunjukkan bahwasanya ini bahasa Inggris, ini biar bisa dibaca oleh native, karena bahasa Inggris nggak cukup, kamu harus cari orang native yang ngebetulin bahasa Inggris kamu gitu. Makanya itu sah-sah aja itu loh. Nah, keaslian, apa yang disebut dengan keaslian tulisan, itu keaslian gagasan yang kita tuliskan itu loh. Nah, tapi memang dalam gagasan itu ada parafrase dan lain sebagainya biar tidak dikatakan apa yang disebut dengan plagiasi kan. Itu poin itu yang harus kita kuatkan terlebih dahulu bagi saya ya. Itu nggak apa-apa terjemahin, pengen artikel jurnal internasional kita terjemahin dulu, terjemahin baru kemudian ngajuin terbit. It's okay bagi saya, nggak masalah itu. Masalahnya kemudian dengan melakukan kayak gini, punya cukup uang nggak, itu aja. Sorry, itu saya ngomong hal yang sangat pribadi dan personal itu loh. Itu aja. Apalagi kemudian kalau ada lembaga dari Mas Radia yang menguatkan itu oke aja gitu loh. Nah, terkait dengan stak nulisan ide dan lain sebagainya, itu kayaknya butuh forum khusus ya untuk kita mendiskusikannya itu loh. Nah, nanti di status Facebook saya akan menulis tentang bagaimana menyelesaikan sebuah tulisan ya itu. Nanti Facebook saya Wahyudi Akmalia, diikutin aja seperti itu. Kalau lagi pengen tapi seringkali kalau lagi nggak pengen ya nggak nulis juga ya. Karena di sini kan di NUS itu kan kuliahnya bagi saya ya lumayan challenging kan.
kalau teman-teman yang dapat beasiswa LPDP itu lumayan asik ya, karena tugas dari dapat beasiswa LPDP, you should go back to your country. Itu kan enak banget itu loh. Tapi saya kan beasiswa dari kampus. Kalau beasiswa dari kampus, saya harus ngajar di sini, Mas. Dan ngajar harus 4 tahun itu 460 jam ya harus saya selesaikan itu loh. Jadi di sini saya ngambil mata kuliah juga, ngajar juga S1, khususnya S1 ya. Terus kemudian harus ngambil kursus bahasa Inggris juga itu loh. Jadi memang, dan saya juga sambil nulis juga. Tapi poinnya yang ingin saya bilang, yang penting gagasan ide kamu itu loh, dan tidak plagiat. Masalah kemudian itu diterjemahkan itu suatu hal yang biasa. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Aku, ya. Mbak, sambil nunggu dulu bentar, aku boleh ke belakang nggak ini? Oh iya, bentar, boleh, silakan. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ya, silakan. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian yang hadir dan yang masih bergabung, saya lihat ada 192 partisipan. Nampaknya memang tema ini sangat menarik bagi kita sebagai akademisi ya. Dan sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Mungkin nanti saya tidak semua menyampaikan ya, karena beberapa juga sudah ada yang dijawab tadi oleh narasumber kita, Pak Wahyudi. Oke. Dan kami juga sudah mengirimkan di kolom chat presensinya ya, presensinya. Silahkan Ibu Bapak yang hadir, teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa klik link yang sudah kami kirimkan terkait presensi. Dan presensi ini akan mengirimkan sertifikat otomatis, jadi mohon untuk memperhatikan penulisan nama supaya nama yang tercantum di dalam sertifikat tidak salah. Dan ada giveaway akademik, ada giveaway-nya teman-teman, kesempatan pada pagi hari ini ya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah dengan cara membuat artikel, temanya pendidikan, panjang 400-700, dikirimkan ke link ke dalam link yang sudah tercantum juga di kolom chat, terakhir tanggal hari Senin tanggal 13 jam 7 pagi. Baik. Pak Wahyudi sudah bergabung kembali? Oke. Ya, yep. Baik. Pak Wahyudi, ada banyak pertanyaan di kolom chat. Boleh. Saya siap ini. Oh ya, oke. Karena sekarang saya sudah dilatih dengan mental Singapurian ya. Multitasking macam-macam. You have to work. sorry. Okay, hard worker ya. Iya. Emerging capitalism industri memang begini jadi. Ya, betul. Baik, ini ada pertanyaan dari Surya Anantama. Ada batasan terkait tahun terhadap jurnal yang bisa dikutip dalam literature review? Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sama juga. Tapi kita skip saja yang sama. Dari Rian Syahputra, apakah dengan teknologi yang sekarang ini digunakan Mendel Nursery itu dapat membantu juga? Bagaimana menurut kakak? Ini sama kayak yang apa Mendeley apa? Mendel Nursery. Aku nggak ngerti. Saya juga nggak tahu. Ini baru dengar ini. Ya mungkin semacam tadi ya, Grammarly mungkin. Kemudian dari Ibu Ade Hastuti. Izin bertanya, adakah cara atau format untuk menggabungkan sumber-sumber yang sama, kata kuncinya di dalam penulisan literature review? Kemudian dari Arman, jika literature review digunakan pada introduction untuk menemukan novelty, apa bedanya dengan chapter literature review? Oke. Masih banyak, Pak. Mungkin itu dulu ya? Ya, oke. Yang pertama dari ini ya, sejauh mana sih kebaruan literatur itu dong? Apakah tulisan-tulisan lama bisa dikutip atau enggak? Ya tergantung dari apa yang kita tulis ya menurut saya. Maksud saya gini, kalau yang
kita tulis adalah mengenai sejarah, itu kan literatur lama menjadi bagian yang penting gitu loh. Tapi kalau literatur yang kekinian, studi-studi yang terkinian itu menjadi bagian penting juga. Tapi yang perlu diketahui juga, maksud saya gini, apakah literatur juga yang harus kita lihat, apakah literatur itu sebagai penguat data atau literatur review juga sebagai sebuah mencari celah apa yang telah dibahas dan apa yang belum dibahas seperti itu. Kalau literatur review informasinya adalah referensinya adalah tentang sejarah dan tentang data, tahun berapapun itu menjadi penting gitu. Bahkan dalam studi-studi sejarah semakin lama referensi itu semakin dibutuhkan untuk menunjukkan betapa otensitasnya kajian yang kita lakukan seperti itu. Tapi dalam proses literatur review untuk menunjukkan siapa saja yang sudah melakukan studi itu, kebaruan referensi menjadi penting. Kenapa kebaruan referensi menjadi penting? Karena untuk menunjukkan sejauh mana sih orang yang sudah meriset studi kita, nggak mungkin lah ada yang baru di bawah langit ini kan. Pasti ada kemiripan. Dan dari segi kemiripannya itu apa, dan titik perbedaannya itu apa, seperti itu. Dan kelemahan kita sebagai sarjana Indonesia, atau akademisi Indonesia, atau yang menulis tentang skripsi, tesis, dan disertasi, kita gini, kelebihannya adalah kita sangat kaya terhadap data. Wawancara, dan lain sebagainya, data statistik, kita sangat kaya. Tapi kita sangat lemah melakukan literatur review untuk melihat bagaimana referensi lain berbicara hal yang sama dengan Indonesia seperti itu. Nah, interaksi dengan referensi yang lain secara global inilah yang tidak ada. Dan ketika masuk dalam jurnal internasional, kelemahan kita biasanya masuknya di sana. Itu menjadi titik yang sangat lemah ya. Nah, terus yang kedua saya nggak ngerti pertanyaannya Mbak ya. Yang ketiga aja ya. Saya menjawab, mohon maaf. Yang ketiga, gimana sih kalau di introduction ada literatur review, terus kemudian ada section sendiri yang struktur tulisan section sendiri mengenai literatur review. Nah, makanya saya bilang tergantung dari jurnalnya. Kalau kita menulis jurnal, kita harus melihat jurnalnya menggunakan struktur tulisan gaya semacam apa. Kalau ini terkait dengan jurnal ya, kalau jurnalnya menginginkan kita untuk literatur review itu di introduction, ya kita melakukan itu. Tapi kalau jurnalnya punya sesi sendiri terhadap struktur literatur review, seksi sendiri, ya kita harus mengikuti itu, gitu loh. Nah, dan terkait dengan tesis itu juga kita harus melihat juga gitu bagaimana selikung atau struktur tesis yang berada di kampus kita atau minimal jurusan tempat kita kuliah. Jadi panduan penulisannya itu semacam apa. Nah, itu yang penting untuk diikuti. Nah, sekali lagi ini yang menarik, informasi yang menarik bagi saya. Dalam penulisan akademik jurnal itu nggak seperti kita menulis novel atau menulis puisi. Semuanya itu ada langgamnya, semuanya ada strukturnya. Kalau kita pelajari dengan detail, kita bisa melakukan itu. Betul. Tapi di sisi lain kalau puisi dan novel, itu kan ekstraksi dari refleksi kita yang panjang gitu loh. Yang kadang satu orang punya referensi interaksi pengalaman yang berbeda itu loh. Jadi ketika menjelaskan lebih detail apa itu puisi dan cara membuat puisi yang keren seperti Jokvin, wah itu kan sangat berbeda pengalamannya itu loh. Nah, tapi academic writing itu bagi saya ya polanya bisa dipelajarin seperti itu. Nah, tapi problemnya adalah kita malas untuk mempelajari pola-pola kayak gitu. Ya, gitu Mbak. Baik, ada banyak pertanyaan. Saya sampai bingung memilihnya mana ya. Yang ini ada 186 ya. Iya, ini tadi karena sampai UI-nya luar biasa ini. Nampaknya karena Pak Wahyudinya ini. Baik,
Ini ada pertanyaan tentang sebenarnya ada patokan nggak sih Pak dalam menulis literatur review? Misalnya kalau di sini dia tanya apakah filosofisnya, yuridisnya, atau teoritisnya. Mungkin maksudnya apa saja yang perlu ditulis di dalam literatur review begitu ya? Apakah ada patokan atau tidak? Kemudian ya, kalau literatur review ada yang mengambil dari beberapa artikel kita sendiri, apakah itu bisa disamakan dengan self citation? Gitu. Kemudian iya, ini tadi ada satu nih. Ya, kalau parafrase itu berhubungan dengan menghindari plagiasi, kira-kira mana saja yang termasuk kategori plagiasi? Itu dulu mungkin ya Pak. Iya, terima kasih. Yang pertama pertanyaan patokan literatur review, aduh agak berat ya. Tadi kayaknya saya sudah menjelaskan ya. Jadi kita flashback ke belakang lagi nih, menjelaskan dari awal patokan literatur review apa. Tapi sekali lagi yang saya ingin bilang adalah literatur review itu adalah gunanya untuk menunjukkan bahwasannya yang studi tentang tema tertentu itu bukan hanya kita. Gitu. Itu pertama. Bahasa kasarnya itu literatur review itu gunanya untuk menunjukkan yang studi terhadap tema tertentu itu bukan hanya kita, tapi ada juga orang lain gitu. Nah, literatur review itu gunanya apa? Literatur review itu gunanya untuk menunjukkan apakah studi kita sama dengan orang lain. Kalau sama, dalam hal apanya? Apakah A-nya, B-nya, C-nya, D-nya? Kalau berbeda, dalam apanya? Seperti itu. Nah, literatur review ini juga untuk menunjukkan kebaruan bahwasannya di antara studi-studi yang sudah ada, tulisan yang ingin kita bikin itu berbeda. Gitu loh. Nah, kalaupun di antara yang lain tulisan yang kita bikin sama, minimal ada titik perbedaannya gitu loh. Ibarat kayak duduk. Ya, tulisan dia sama kayak saya. Tapi kan senyumnya dia gini. Saya begini, beda itu. Nah, literatur review untuk menunjukkan titik perbedaan sehingga itu dianggap novelty dalam artikel jurnal seperti itu. Selanjutnya adalah apa patokan dalam penulisan literatur review? Patokannya adalah yang menunjukkan eksplorasi sejauh mungkin kesamaan dan studi yang sudah ada dan kekurangan studi yang belum ada. Dan di situ kita bisa memberikan semacam justifikasi atau kebenaran bahwasannya tulisan kita ini jauh lebih baru gitu loh. Dan yang selanjutnya adalah tentang self citation. Apakah ketika ngutip sendiri adalah self citation? Ya nggak apa-apa. Itu loh. Bahkan itu penting buat kamu untuk naikin citasi kamu sendiri kalau tulisan itu relevan gitu loh. Tapi seringkali kan ada banyak penulis kita sendiri nggak relevan kita cantumkan itu loh. Nah itu baru bermasalah. Nah, dalam self-citation itu nggak apa-apa. Itu menjadi bagian penting dalam diskursus. Dengan kata lain, dengan self-citation itu ingin mengatakan, ini loh, aku juga studi tentang ini, gitu loh. Nah, saya juga melakukan kayak gitu, seperti itu. Dan itu satu hal yang sangat wajar. Cuman ketika sebelum melakukan self-citation, harus refleksi dulu. Ini tulisan saya terkait nggak ya? Tapi nggak terkait, ya udahlah aku masukin aja. Nah itu baru bermasalah gitu loh. Nah itu level narsisme seperti itu harus kita hindari kayak gitu. Nah selanjutnya bagaimana dalam parafrase menghindari apa yang disebut dengan plagiasi? Yang pertama yang ingin saya katakan, cara untuk parafrase sehingga dituduh tidak plagiasi adalah kita harus melakukan zero kesamaan gitu. Maksudnya gini, plagiasi itu kan seringkali kalau kita ngelihat cek Turnitin ya atau sistem-sistem tertentu itu kan biasanya plagiarism almost 20% dan lain sebagainya. Sebenarnya itu menunjukkan tentang similarity ya, menunjukkan tentang kesamaan. Kalau menunjukkan kesamaan itu nggak apa-apa, karena mungkin ada kutipan yang mirip, ungkapan-ungkapan kata yang mirip seperti itu. Similarity itu oke.
1% sampai 5%, bahkan 10%. Tapi plagiarisme itu adalah yang tidak boleh. Apa itu plagiarisme? Pertama adalah kamu ngutip, mengambil tulisan orang, walaupun dengan mengutip, tapi memindahkan begitu saja ke dalam tulisanmu seolah-olah itu kamu menciptakan sendiri, itu udah bagian jadi plagiarisme. Nah, ini yang berbahaya. Namun, problemnya juga kita harus hadapi juga dalam konteks bahasa Indonesia. Kita itu kadang seringkali menggunakan kalimat itu memang nggak variatif. Jadi, selama kita mengambil tulisan orang yang persis, tapi kemudian mengutip, itu dianggap tidak plagiarisme. Padahal itu plagiarisme. Tapi sebenarnya memang harus kita akui, kita punya keterbatasan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara kreatif. Itu loh. Misalnya, saya contoh konteksnya. Ibu Budi, misalnya saya pergi ke pasar. Kalau dalam bahasa Inggris, I go to the market kan. I go to the market. Terus kita juga bisa bilang I walk to the market. Terus kita juga bisa menggunakan I have when I have gone to the market gitu loh. Itu kan strukturnya bisa macam-macam. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar. Tapi kita bisa juga menggunakan predikatnya, kalimatnya pasar didatangi oleh saya gitu loh. Saya berjalan ke pasar. Tapi seringkali kan kata-kata ini karena orang Indonesia kadang kan pengennya yang mudahnya aja. Alah, orang cuma pergi ke pasar sama aja, udah cantumin aja lah saya pergi ke pasar gitu loh. Saya pergi ke pasar, pasar dijemput oleh saya dan lain sebagainya, itu satu hal yang sama. Nah, kita kadang seringkali membuat kesederhanaan itu. Padahal ketika menunjukkan kesederhanaan itu plagiat, kita nggak sadar. Tapi dosennya, aku wis kesel iki akeh mahasiswane, wis lah. Nah, kayak gitu kan kadang ya saya tidak bisa menyalahkan, tapi kita punya barrier kompleksitas yang lain dalam hidup kan. Tiba-tiba anak telepon, orang tua lain telepon minta bayar tagihan ini macam-macam. Wah, itu ngelihat tulisan mahasiswa yang jelek, nggak bisa dibaca. Itu kadang tuh, tapi mahasiswanya neken-neken, tapi Bu dosen ini kan saya harus selesai ini gimana? Wis pusing kan kayak gitu, itulah tanda tangan lah. Kadang kita mengalami problem yang kayak gitu di Indonesia itu. Tapi penting untuk refleksi, untuk ngecek tulisan kita sendiri. Terima kasih. Baik, Pak Wahyudi dan para hadirin dalam Zoom ini, waktu sudah menunjukkan pukul 10.46 dan ini sudah bahkan tadi di Wita sudah masuk waktu Jumatan. Oh iya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Oke, Bapak sekarang sedang di Singapura ya? Ya, saya Singapura. Singapura, kita punya jatah Jumatan. Jadi harus daftar. Dan saya selalu gagal. Kalau jadi kita pakai aplikasi. Ketika pakai aplikasi, Jumatannya kita harus ini. Jadi dibatasin ya. Orang boleh Jumatan, pertama harus sudah vaksin, dan kedua harus rebutan jatah gitu loh. Nah, saya selalu gagal biasanya kalau rebutan jatah dengan orang lain itu loh. Tapi biasanya saya maksimal, yang penting dalam sebulan ada 2 kali sholat Jumat seperti itu. Dan saya biasanya ganti dengan sholat zuhur seperti itu. Ya. Nggak ada Jumatan online di Singapura? Nggak ada. Jumatan online. Nggak ada. Kita harus datang ya. Baik. Mungkin Pak Wahyudi kami meminta kata-kata penutup begitu. Sebelum saya tutup kegiatan pada pagi hari ini. Iya. Kalau saya ya,
penutup buat teman-teman ya, seberat apapun academic writing atau dunia tulis menulis, usahakan untuk menyelesaikannya. Karena menyelesaikan tulisan, walaupun belum tentu bisa terbit, itu bagian dari cara kita menyelesaikan persoalan hidup kita sendiri pada variabel yang lain. Karena indikasi dari tidak selesainya sebuah tulisan itu menandakan bahwasannya ada variabel lain, pekerjaan yang memang kerap kali kita tidak bisa menyelesaikannya. Dan menyelesaikan tulisan adalah bagian dari cara kita mengalahkan diri sendiri untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang mungkin jauh lebih besar dari sekedar tulisan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wahyudi atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Kesempatan kali ini sangat bermanfaat dan alhamdulillah tadi pesertanya mencapai 200 orang lebih begitu. Hadirin sekalian, kami juga sudah mengirimkan link presensi. Kemudian ada giveaway yang kami berikan, yang skema giveaway-nya itu ketika Ibu Bapak mengirimkan artikel 400-700 kata ke dalam link yang kami kirimkan, kami akan memberikan dua karya terbaik yang terpilih akan mendapatkan 250.000 dan akan kami posting di media sosial sebagai pemenangnya. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak dan teman-teman sekalian pada kesempatan hari ini pada acara Academic Writing and on Paraphrasing and Literature Review bersama Bapak Wahyudi Akmaliah MHum MA. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih banyak Pak Wahyudi. Ya.